Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum dimulai videonya ada saweria dari Bang Chandra Jogja. Waduh, berarti deket ya sama rumah Mimin kalau memang dari Jogja mah. Sungguh membagongkan, ditunggu update-nya Min. Iya nih di Mimin ya, di WIB tuh jam 1 teman-teman. Ini mulai membuat ya, jadi Mimin mungkin nanti tidur ya sekitar jam 2, jam 3 lebih ya. Oke, langsung saja ke videonya. Tapi sebelum itu semoga lancar rezekinya dan sehat selalu ya buat Bang Chandra sekeluarga, amin. Dengan suara keras, bintang 10.000 kaki membengkak liar dan diameternya mencapai 300.000 kaki. Apalagi aura yang memancar dari bintang menjadi semakin ganas ketika ada suara keras di bintang-bintang. Liu Feng yang duduk bersila tiba-tiba menjadi pucat karena suatu alasan, dan gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya. Itu benar, dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena 6 pedang tirai raksasa bersinar yang baru saja dia lemparkan adalah serangan paling kuat, namun gagal menghabisi Tan Yun. Jika dia ingin bertahan hidup, jika dia ingin menghabisi Tan Yun, dia tahu bahwa satu-satunya cara adalah menggunakan pedang bintang gila. Ketika Liu Feng memuntahkan 3 suap darah, bintang di langit langsung ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah keberadaannya menakutkan keluar darinya. Saat berikutnya bintang-bintang meledak dan seberkas pedang kekuatan leluhur angin yang panjangnya 180.000 kaki bergegas dan menusuk ke arah Tan Yun. Di mana cahaya pedang lewat, ruang benar-benar runtuh sepenuhnya. Aura yang memancar dari cahaya pedang membuat Tan Yun merasa putus asa. Ini adalah pertama kalinya Tan Yun melihat kekosongan runtuh sejak dia memasuki alam leluhur tertinggi. Meskipun ruang lingkup keruntuhannya kecil, itu memang terjadi. Dari sini dapat dilihat bahwa kekuatan pedang bintang gila itu kuat. Ketika kekosongan bergetar, cahaya pedang Tan Yun menuju ke arah cahaya pedang bintang gila seperti ngengat ke api. Gelombang suara bergulir menyebar. Cahaya pertama pedang milik Tan Yun dengan mudah ditusuk berkeping-keping oleh pedang bintang gila. Mengikuti 5 suara keras yang tergesa-gesa, pedang bintang gila menebas seperti bambu dan benar-benar menghancurkan 5 cahaya pedang Tan Yun. Kemudian auranya terus menuju 3 cahaya pedang Tan Yun yang tersisa. Suara keras itu merusak gendang telinga Tan Yun, dan dalam sekejap 3 pedang terakhir hancur. Proses pedang bintang gila menghancurkan 9 pedang Hong Meng sangat cepat. Pedang bintang gila terus menusuk ke arah Tan Yun. Tan Yun tidak mencoba menggunakan langkah Dewa Hong Meng untuk menghindar. Bukan karena dia tidak mau, tetapi kecepatan tebasan pedang bintang gila terlalu cepat untuk dihindari. Liu Feng yang duduk bersila menyemburkan seteguk darah. Dia gemetar dan wajahnya yang pucat penuh dengan senyuman. Pada saat ini, kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Liu Feng mencibir lemah. Tan Yun, aku akui bahwa kamu memang sangat kuat. Kamu membuatku takut, tetapi sangat disayangkan bahwa kamu masih akan mati. Junior Zhao, apakah kamu sudah melihatnya? Kakak senior akan segera membahaskan dendammu. Mata Tan Yun menunjukkan niat bertarung yang gila. Jalang, jangan terlalu cepat bahagia. Tan Yun mengeluarkan raungan, dan kekuatan leluhur Hong Meng di tubuhnya disuntikan ke lengannya. Dan tinjunya meledak pada saat yang sama dengan pedang bintang gila yang menusuknya. Ketika tinju besar Tan Yun menghantam ujung pedang, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tinjunya. Kemudian, Tan Yun merasakan sakit yang tajam, dan tinju besar yang dipenuhi darah meledak terbuka. Pada saat yang sama, meskipun kekuatan pedang bintang gila berkurang tajam, itu masih menikam lengan Tan Yun hingga berkeping-keping dan menuju dada Tan Yun. Dalam suara retakan tulang yang renyah dan menakutkan, darah menyembur keluar dari dada Tan Yun dan beberapa tulang rusuk patah. Awalnya, setelah Tan Yun ingin mengguncang cahaya pedang, dia akan menggunakan kekuatan sumber cahaya untuk segera pulih dari cedera dan kemudian menghabisi Liu Feng dengan mudah. Tapi pada saat ini, Tan Yun punya firasat bahwa dia tidak bisa melawan. Jika dia tidak menggunakan sumber cahaya untuk memulihkan lukanya dan melawan, pasti dia akan mati. Aku tidak bisa menangani begitu banyak lagi. Pertama, pulihkan dari cedera.
hidup adalah hal yang paling penting. Sumber cahaya. Pada saat kritis, sumber cahaya dengan diameter puluhan ribu kaki dan aura kehidupan yang kuat muncul seperti matahari yang terik di atas kepala Tan-Yun. Senyum Liu Feng langsung membeku di wajahnya dalam tatapannya yang luar biasa. Setelah melihat sumber cahaya pecah, cairan seperti susu tersebar dan menyelimuti Tan-Yun. Dalam sekejap, luka seluruh tubuh Tan-Yun pulih seperti sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan Liu Feng adalah lengan dan tangan Tan-Yun yang hilang benar-benar terlahir kembali dan menjadi utuh. Aku ingat kamu menggunakan kekuatan magis dewa kuno abadi, yaitu pembalikan waktu dan sangkar ruang angkasa. Lalu sekarang kamu menggunakan sumber cahaya. Memikirkan hal ini, Liu Feng menatap cemas pada 6 junior yang menggigil. Tan-Yun adalah klan kuno abadi. Dia sangat kuat. Ayo bersama-sama habisi dia dengan cara apapun. Jika tidak, kita semua yang akan mati. Setelah Liu Feng selesai berbicara, dia bahkan membakar jiwa kaisar leluhur dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dengan putus asa menuangkan kekuatan kaisar leluhur di tubuhnya ke pedang bintang gila yang penuh dengan retakan besar. Segera pedang bintang gila menunjukkan sinar pedangnya dan pancarannya seperti pedang raksasa besar yang menusuk dada Tan-Yun. Tan-Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan tiba-tiba dia membuka tangannya yang besar dan dengan kuat menggenggam kedua sisi ujung pedang, mencoba mencegah pedang menusuk dadanya. Tan-Yun membuat suara kesakitan saat dia memegang kedua sisi ujung pedang dengan kedua tangan. Kekuatan kekerasan mengalir ke tangannya, kulit kedua tangannya pecah dan dagingnya jatuh, berubah menjadi tulang berdarah. Namun meski begitu, tulang-tulang Tan-Yun di kedua tangannya masih mengepal di sisi ujung pedang. Meski begitu, Tan-Yun tidak bisa menghentikan pedang ke arah dadanya. Tulang rusuk Tan-Yun patah, organ dalamnya terluka parah. Ujung pedang yang tajam dan mendominasi menusuk jauh ke dalam dada Tan-Yun. Tan-Yun merasa bahwa dunia berputar untuk sementara waktu, dan ketika dia percaya bahwa dia pasti akan mati, pedang bintang gila akhirnya runtuh di udara. Liu Feng yang sedang duduk bersila dan runtuh dalam kehampaan memandang 6 junior yang terbang ke arah punggung Tan-Yun. Dia berkata dengan terengah-engah, dia juga terluka parah. Cepat, habisi dia dengan cepat, atau kita semua akan mati. Mendengar kata-kata itu, 6 orang menahan rasa takut mereka terhadap Tan-Yun. Mereka semua setuju. Dengarkan kakak senior Liu, kita akan bertarung dengannya. Ya, bertarung dengannya atau kita semua akan mati. Akibatnya, 5 murid di ranah kaisar leluhur tingkat ke-6 dan Zhang Run yang berada di ranah kaisar leluhur tingkat ke-7 juga membakar jiwa leluhur mereka, menunjukkan kekuatan magis mereka dan menyerang Tan-Yun dari belakang. Pada saat ini, Tan-Yun yang terluka parah ketika hidup dan matinya dipertaruhkan. Dia melupakan rasa sakitnya. Dia hanya memiliki satu keyakinan di hatinya, itu untuk menghabisi semua musuh dan tetap hidup. Tan-Yun berbalik dengan gemetar di udara dan melihat ke-6 murid elit yang mendekat dengan agresif. Dia berkata, aku akan menghabisi kalian semua. Karena organ internal Tan-Yun terluka parah. Setiap kali dia membuka mulutnya, sebuah kata akan menyemburkan darah dari mulutnya. Canggu, cepat keluar. Ketika suara kelemahan Tan-Yun terdengar, Canggu yang merupakan pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari alis Tan-Yun dan menembak ke tangan kanan Tan-Yun di mana hanya kerangka yang tersisa. Dari tubuh berdarah Tan-Yun, kekuatan Raja Leluhur 5 atribut dicurahkan dan dituangkan ke dalam pedang di tangannya. Tan-Yun juga ingin menggunakan 2 kekuatan magis yang lebih kuat daripada penghancuran 5 atribut. Namun ini sudah cukup. Tan-Yun 90% yakin dia dapat menghabisi Zhang Run dan 5 orang lainnya. Karena pertama-tama, kekuatan Tan-Yun di dalam formasi pedang telah meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan di dunia luar. Kedua, Tan-Yun tidak hanya membakar jiwa leluhur Hongmeng, tetapi juga mengambil bunga haus darah yang meningkatkan kekuatannya sebesar 10%. Tan-Yun menilai, bahkan jika dia terluka parah, dia bisa menghabisi 6 orang sekaligus. Tan-Yun yang berlumuran darah memegang pedang dan mengayunkan 5 kali dari kekosongan dengan susah payah. Dalam sekejap, 5 atribut berbeda dari emas, kayu, air, api, dan tanah keluar dari pedang, bergabung menjadi satu, dan memadatkan pedang penghancur 5 atribut dengan panjang dari 100.000 kaki. Pada saat yang sama, ketika cahaya pedang 5 atribut memotong ruang ke arah 6 orang, tangan kiri Tan-Yun yang hanya tersisa kerangka, tiba-tiba mendorong udara dan berkata dengan lemah,
Binger, cepatlah dan tahan mereka. Baik Tuan, dengan suara yang menyenangkan. Seberkas cahaya biru es memancarkan aura dingin yang menggigit. Tiba-tiba muncul dari telapak tangan kiri Tanyun, berkedip-kedip seperti percikan api. Sang Run berteriak, "Mari bergabung untuk menyerang cahaya pedang Tanyun yang memancarkan kekuatan 5 atribut." Ketika 5 orang lainnya menanggapi, api es Songmeng tiba-tiba melonjak menjadi 1 juta kaki yang besar, menyelimuti 6 orang dan berubah menjadi gunung es yang menjulang tinggi yang menggantung di langit. "Hancurkan untukku!" Sang Run berteriak, dan kekuatan leluhur guntur meletus di tubuhnya. Segera gunung es 1 juta kaki meledak. Mengikuti teriakan cemas Sang Run, 5 murid lainnya bersama dengan Sang Run terus melepaskan cahaya pedang dari atribut yang berbeda, menebas ke arah cahaya pedang penghancur 5 atribut. Saat berikutnya, sebuah adegan terjadi yang membuat Sang Run merasa sangat putus asa. Bagaimana bisa? Mengapa cahaya pedangnya begitu kuat? Dia telah terluka parah oleh kakak senior Liu. Mengapa dia masih begitu kuat? Dalam jeritan mengerikan dan panik dari 6 orang, mata tak berdaya mereka tertuju pada kekosongan. Dan dengan semburan suara keras yang cepat dan memakakan telinga, mereka menemukan bahwa cahaya pedang mereka menghadapi cahaya 5 atribut hancur dan rapuh. "Tanyun, selamatkan kami, maafkan kami." Jeritan Sang Run berhenti tiba-tiba. Dia melihat 5 junior di depannya ditelan oleh cahaya pedang dan berubah menjadi 5 kabut darah. Melihat pedang penghancur 5 atribut menebas ke arahnya, Sang Run sangat ketakutan sehingga dia berusaha mati-matian untuk menghindar. Pada akhirnya, dia tidak dapat melarikan diri dari nasib kematian. Dia ditelan oleh cahaya pedang dan dihancurkan. Setelah menghabisi 6 orang, Tanyun yang terluka parah, napasnya berangsur-angsur menjadi cepat dan darah di mulutnya terus menyembur keluar. Rasa pusing yang luar biasa melanda pikirannya. Tanyun tahu bahwa kondisi fisiknya saat ini sangat buruk dan dia akan jatuh koma kapan saja. Dia menggigit ujung lidahnya, mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap terjaga, melihat ke belakang dan menatap Liu Feng. Liu Feng masih membakar jiwa kaisar leluhur dan dia terluka parah. Pada akhirnya, saat menyemprotkan darah, dia menghabiskan semua kekuatannya dan berdiri dengan gemetar. Tidak ada ketakutan di matanya ketika dia melihat Tanyun. Beberapa hanya ada niat membunuh. Mata Tanyun sengit dan suaranya yang lemah mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. "Maaf mengecewakanmu, aku belum mati. Sekarang mari kita lihat bagaimana aku membersihkanmu." Liu Feng menutup telinga. Dia tampaknya telah mengambil keputusan. Matanya menunjukkan ekspresi kematian dan dia berbisik pada dirinya sendiri. "Kakak senior Mi, maaf kamu memintaku untuk membawa kembali kepala Tanyun. Aku mengecewakanmu, tapi jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa mengambil kembali kepala Tanyun, tapi aku akan menghabisinya untuk membalaskan dendam saudaramu dan juga membalaskan dendam junior Xiao Yuanlong." Begitu kata-kata itu jatuh, dahi pucat Liu Feng perlahan melotot. Melihat adegan ini, Tanyun yang sangat pusing, sangat ketakutan sehingga dia langsung bangun. Punggung Tanyun terasa dingin. Sepasang pupil raksasa menunjukkan kengerian yang tak terkendali. "Tanyun, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kekuatan penghancuran dari Kaisar Leluhur tingkat 8 sudah cukup untuk menghancurkan segalanya yang ada dalam radius 100.000 mil." Liu Feng berteriak seperti orang gila dan kepalanya meroket dengan cepat. Tanyun berteriak dengan suara serak, "Jinny, Musin, King Ying, kalian semua dengan cepat membongkar formasi pedang dan melarikan diri bersamaku." Pada saat ini, meskipun Tanyun tidak tahu apakah kata-kata Liu Feng itu benar atau salah, dia juga tidak tahu kekuatan penghancuran diri dari seorang tingkat 8 ranah Kaisar Leluhur. Dia tahu bahkan jika dia tidak melarikan diri, dia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Setelah Tanyun berteriak, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, kekuatan Raja Leluhur meluncur dari tubuhnya. Dia terbang mati-matian menuju kehampaan di depan. Pada saat yang sama, Jinny dan 10 pedang lainnya menembus ke dalam alis Tanyun bersama dengan pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangan Tanyun. Pada saat ini, Tanyun sudah melupakan rasa sakit dan segalanya. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah melarikan diri. Hanya semakin jauh melarikan diri, semakin baik peluang untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, Tanyun yang seperti gunung telah melarikan diri 10.000 mil.
Kepala Liu Feng meledak saat membengkak. Segera, tulangnya hilang dan badai energi yang mengerikan meledak dengan langit malam yang runtuh seperti matahari yang gelap dan terik. Badai energi yang mengerikan melahap ke segala arah dengan kecepatan ekstrim. Dimanapun ia lewat, kekosongan jatuh satu demi satu, dan gunung-gunung yang berliku dan pegunungan seperti punggung naga menghilang menjadi ketiadaan.